Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang juga Ibu Anita. Ya, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Ada apa ya Bu? Saya ada waktu sih Bu. Sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat nih seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Oh ya, mohon maaf sebelumnya Pak mengganggu waktu Bapak hari ini. Tidak apa-apa ya Pak? Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Gimana Bu? Nah begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak Sahrul siap membantu? Oh ya, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Oh ya begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak Sahrul bisa membantu hari ini? Ya, masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu Bu. Ya, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan beberapa solusi nih Pak, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Oh iya, jadi terus apalagi Bu nih masalahnya? Ya, Bapak ingat atau tidak ya Pak, beberapa hari lalu itu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran nih Pak dari Bapak pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah Bu? Begini Pak, kalau menurut saya sebenarnya masalah ini tidak terlalu serius. Tidak serius, tidak serius yang bagaimana Bu? Nah begini Pak, pengawas itu mengkritik saya tentang proses mengajar saya di kelas itu Pak. Oh, proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik nih? Kalau boleh tahu apa Bu? Ya sepertinya begitu Pak. Beliau ini pengawas seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana Ibu dengan respon dari pengawas tersebut Bu? Ya saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa itu dari buku, referensi perpustakaan yang penting, kemudian mengacu juga pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Pak. Ya mungkin ada solusi. Oh, jadi masalahnya begitu. Nah, kalau begitu saya tanya Ibu dulu ya, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar Bu? Ya baik Pak, sepertinya yang saya ceritakan tadi itu saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Saya juga mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, juga menyenangkan. Oh ya, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks Bu? Begini Pak, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Nah, siswa juga termotivasi, juga sudah itu Pak mengacu pada kurikulum. Oh iya, sebenarnya sudah bagus ya Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui Bu, karakter siswa berbeda-beda kan Bu. Cara belajarnya pun berbeda-beda. Itu yang disebut diferensiasi. Ada duduk Bu, ada proses, ada konten. Iya. Nah, betul sekali Pak. Saya itu kenapa saya tidak kepikiran ke sana juga. Selama ini ada beberapa siswa saya yang hasilnya mungkin kurang maksimal dari yang saya harapkan.
Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Selain menggunakan yang sumber-sumber yang lain juga, itu sangat mendukung juga Bu. Iya, nah saya pikir ada benarnya juga Pak, apa tadi? Ya, setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana nih perasaan Ibu? Terus terang, ya terus terang beberapa hari ini Pak saya merasa kurang nyaman. Saya juga menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain itu juga ikut mengganggu, ya berpengaruh terhadap pekerjaan yang lain. Ya, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini Bu? Ya, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat, nah sebetulnya membuat saya resah tadi Pak itu tidak mampu. Kenapa Bapak pengawas tadi menyampaikan hal? Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Betulnya? Nah, kira-kira saya akan dipanggil atau ya maaf Pak. Nah, saya lanjutkan. Ya Bu. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah saja ya Pak? Ya, minta pendapat Bapak. Kalau menurut saya, untuk masalah ini ya Bu, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Nah, jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya Pak, saya juga turut merefleksi dan mempersiapkan diri agar menjadi lebih baik lagi. Iya, nah tadi saya simpulkan dulu ya Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu mungkin adalah saat supervisi itu. Nah, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Nah, oke, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa nih rencana Ibu ke depannya? Ya, rencana saya berikutnya, saya berniat untuk menemui beliau, ya beliau yang bersangkutan untuk membicarakan hal ini. Kemudian saya meminta solusi dari beliau juga Pak. Ya, lalu apakah ada hal lain nih yang akan dilakukan Bu? Ya, mungkin ada hal lain. Saya juga akan menemui pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks karena saya memahami itu kebutuhan siswa itu berbeda-beda, dan meminta saran kepada pengawas juga Pak, bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Oh iya, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Proses belajar saya berikutnya, ya setelah ini saya akan memakai buku teks ya atas saran dari Ibu pengawas tadi untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara saya tersebut. Oh iya, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali Bu. Nah, saya setuju dengan ide Ibu. Ya, alhamdulillah, syukurlah Pak. Sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya begitu takut mengambil langkah untuk menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, itu saya sangat khawatir, takutnya juga salah langkah. Ya, syukurlah Ibu sudah merasa lega. Nah, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu?
Ya, nah dari rencana tadi, komitmen yang ingin saya jalankan yaitu dalam proses mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian juga mengaturi peraturan-peraturan yang ada, termasuk salah satunya aturan dari pengawas, yaitu tentang penggunaan buku teks tadi, Pak. Iya, iya. Lalu dukungan apa nih yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, bentuk dukungan itu juga masih dalam pikiran saya, Pak. Ya, mungkin saya akan mencoba juga berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru lain, serumpun mata pelajaran dengan saya. Ya, saya sebagai wali kelas, jadi kami bisa saling mengingatkan. Oh iya ya, itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Ya, ya, amin. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah bersedia mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa kita semua. Amin, sama-sama Bu. Iya, maaf Pak. Kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan lewat WA. Nih Pak, iya saya pamit ke ruangan saya. Iya, iya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Mbak. Sama-sama Bu, terima kasih kembali Bu. Oke.